Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Zul'atmal Al-Ghifari dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 11. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang lokasi dan peninggalan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Ali Mughayat Shah sekitar tahun 1496. Kerajaan Aceh berpusat pemerintahan di Banda Aceh atau yang dulunya dikenal dengan nama Kutaraja Bandarajah Darussalam. Dalam kisah sejarah Kerajaan Aceh, wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh mulai dari ujung utara Pulau Sumatera, wilayah Minangkabau, wilayah Aru, bahkan juga sampai ke Semenanjung Malaka. Berikut merupakan peninggalan Kerajaan Aceh, diantaranya yang pertama yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada sekitar tahun 1612 Masehi. Masjid ini berada di pusat kota Banda Aceh. Dahulu saat agresi militer Belanda II, masjid ini sempat dibakar, namun pada selang 4 tahun setelahnya, Belanda membangunnya kembali untuk meredam amarah rakyat Aceh yang hendak berperang merebut syahid. Yang kedua yaitu Taman Sari Gunungan. Gunungan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda berhasil menaklukkan Kerajaan Johor dan Kerajaan Pahang di Semenanjung Malaka. Putri boyongan dari Pahang yang sangat cantik parasnya dan halus budi bahasanya membuat Sultan Iskandar Muda jatuh cinta dan menjadikannya sebagai permaisuri. Demi cintanya yang sangat besar, Sultan Iskandar Muda bersedia memenuhi permintaan permaisurinya untuk membangun sebuah taman sari yang sangat indah, lengkap dengan gunungan sebagai tempat untuk menghibur diri agar kerinduan sang permaisuri pada suasana pegunungan di tempat asalnya terpenuhi. Yang ketiga yaitu Masjid Indrapuri. Masjid Indrapuri adalah bangunan tua berbentuk segi empat sama sisi dan mirip candi. Karena di masa silam, bangunan tersebut bekas benteng sekaligus candi kerajaan Hindu yang lebih dulu berkuasa di Aceh. Sejarah mengatakan bahwa bangunan bekas candi dirubah menjadi masjid pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1637 Masehi. Yang keempat yaitu Benteng Indrapatra. Benteng ini merupakan benteng pertahanan yang sebetulnya sudah mulai dibangun sejak lama kekuasaan Kerajaan Lamuri, yaitu kerajaan Hindu tertua di Aceh, tepatnya sejak abad ke-7 Masehi. Benteng Indrapatra kini terletak di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Benteng ini pada masa dulu memiliki peranan penting dalam melindungi rakyat Aceh dari serangan meriam yang diluncurkan kapal perang Portugis. Yang kelima yaitu Makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda terletak di Kelurahan Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Makam ini sangat kental dengan nuansa Islami karena ukuran dan pahatan kaligrafi pada batu nisannya yang sangat indah. Hal tersebut menjadi salah satu bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang keenam yaitu uang emas Kerajaan Aceh. Dikarenakan Aceh berada di jalur perdagangan dan pelayaran yang sangat strategis, berbagai komoditas yang berasal dari penjuru Asia berkumpul di sana pada masa itu. Hal ini membuat Kerajaan Aceh tertarik untuk membuat mata uangnya sendiri. Uang emas Kerajaan Aceh ini terbuat 70% dari emas murni, kemudian dicetak lengkap dengan nama-nama raja yang memerintah Aceh. Yang ketujuh yaitu meriam Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh telah mampu membuat sarana persenjataannya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan meriam-meriam tua yang kini berjajar di Benteng Indrapatra dan Museum Aceh. Peranan meriam-meriam ini sangat penting dalam perlawanan dan perang terhadap para penjajah dan kapal-kapal perang musuh yang hendak menyandar ke dermaga Tanah Rencong. Yang kedelapan yaitu Pinto Kop. Pinto Kop berada di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Tempat ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tempat ini juga merupakan pintu penghubung antara istana dan Taman Putrupang. Pintu Kop ini berbentuk pintu gerbang yang berbentuk khutbah. Yang kesembilan yaitu Hikayat Perang Sabi. Hikayat Perang Sabi adalah suatu karya sastra dalam sastra Aceh yang berbentuk hikayat. Adapun isi dari hikayat ini adalah membicarakan tentang jihad. Karya sastra ini ditulis oleh para ulama yang berisi ajakan, nasihat, dan seruan untuk terjun ke medan jihad untuk menegakkan agama Allah dari serangan kaum kafir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.